3 bulan setelah saya pakai Satria FU tahun 2019 injeksi ini, akhirnya saya bisa membedakan mana yang cuma mitos dan mana yang benar-benar fakta soal motor ini. Karena sebelum saya beli, banyak banget yang ngomong sana sini, katanya gampang rusak lah, overheat lah, cuma cocok anak muda doang lah. Dan saya sempat ragu, tapi karena penasaran dan nemu harga bekas yang masuk akal, akhirnya saya beli. Dan sekarang saya mau bahas satu-satu, biar kamu nggak termakan omongan orang. Jadi langsung saja ke mitos pertama yang paling sering saya dengar, yaitu gampang overheat. Dan saya bisa bilang itu mitos karena selama 3 bulan ini saya pakai motor untuk harian kerja jarak sekitar 15 sampai 20 km per hari kali 6, bahkan kalau lembur 7 hari ya. Kadang macet, kadang ada tanjakan, kadang saya gas terus tanpa berhenti. Tapi indikator suhu di speedometer gak pernah nyentuh level kritis dan kipas radiatornya selalu bekerja. Jadi sistem pendinginan aman asal rutin ganti air radiator dan jaga sirkulasinya. Lalu mitos kedua adalah lebih ribet daripada yang karbu. Ini sebagian benar tapi bukan berarti susah ya. Karena yang bikin ribet itu kalau kamu nggak paham. Padahal kalau kamu ngerti, justru injeksi itu lebih hemat, responsif, dan nggak rewelan. Servisnya juga nggak harus di bengkel resmi karena sekarang sudah banyak bengkel umum yang bisa tangani FU injeksi. Dan kamu juga bisa pakai scanner sendiri kalau kamu ngerti basicnya ya. Lalu mitos ketiga yang saya coba buktikan adalah katanya nggak nyaman untuk harian. Saya bisa bilang ini setengah mitos, setengah fakta. Karena memang posisi duduknya memang agak nungging ya, joknya itu tipis dan suspensinya belakangnya itu agak keras ya, kalau dibanding motor bebek biasa ataupun bahkan matic ya. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai harian, karena saya sendiri pakai motor ini tiap hari untuk kerja dan jalan-jalan ataupun COD. Dan sejauh ini masih nyaman, asal kamu nggak bawa barang yang berat atau nggak lewat jalan yang rusak terus-menerus. Jadi lebih ke soal adaptasi saja. Nah, sekarang kita masuk ke fakta-fakta yang saya temukan. Pertama adalah motor ini memang punya tenaga yang brutal. Bahkan saat saya bawa berdua boncengan, 0 sampai 60 km per jam itu masih sangat enteng. Dan top speednya di jalan kosong itu bisa tembus 120 km per jam. Itu tanpa modifikasi apapun ya, standar semua. Bisa lebih sih sebenarnya, tapi saya nggak berani. Dan ini karena mesin 150 cc DOHC-nya itu punya karakter RPM yang tinggi, jadi jangan heran kalau suara mesinnya itu agak kasar di atas 9.000-an RPM. Karena itu memang karakter alami DOHC, bukan tanda-tanda rusak ya. Lalu fakta kedua adalah suara gear belakang ataupun rantai yang kadang berisik. Dan ini sering dikira kerusakan, padahal itu cuma butuh pelumasan doang ya. Dan kalau kamu malas ngurus rantai ya, motor ini memang bukan untuk kamu yang malas, karena dia butuh perhatian lebih dibandingkan Matic yang tinggal ngegas dan ngerem doang. Fakta ketiga adalah bahan bakarnya irit kalau kamu paham cara pakainya. Karena banyak yang bilang motor ini boros, padahal kalau kamu bawa stabil ya, dan nggak narik gas terus, konsumsi BBM-nya itu bisa tembus 40 sampai 45 km per liter. Saya pakai Pertalite. Tapi kalau kamu ngebut dan sering berhenti, sering jalan, stop and go, bisa turun ke 35-an kilometer per liter. Jadi semua tergantung gaya berkendara kalian. Lalu fakta keempat adalah soal fitur digital panel meter yang cukup informatif. Karena di speedometernya ini kamu bisa lihat jam, trip meter, suhu mesin, RPM, dan indikator injeksi, semuanya ada. Meskipun sayangnya tampilannya agak gelap sih ya. Di bawah terik matahari dia itu nggak kelihatan jelas, jadi harus diakali pakai visor kecil. Beberapa pakai visor biar tetap terbaca jelas. Lalu fakta kelima adalah ukuran tangki bensin yang kecil. Benar banget, cuma 4 liter. Dan ini sempat bikin saya kehabisan bensin. Karena terbiasa pakai motor tangki 5 liter lebih ya. Jadi saya saranin kalau mau jalan jauh, selalu isi penuh dan juga bawa cadangan. Fakta keenam adalah sistem klepnya yang beda. Dia nggak pakai skrup biasa tapi pakai SIM. SIM bukan surat izin mengemudi ya, tapi SHIM. Dan ini yang bikin beberapa bengkel itu biasanya kesulitan saat motor ini mulai terdengar bunyi berisik. Jadi kamu butuh bengkel yang paham ukuran SHIM atau SIM ini biar gak salah pasang dan celah klepnya itu tetap ideal.
Dan fakta ketujuh yang kadang bikin kaget pemula adalah karakternya yang sensitif ya. Apalagi di gigi 1 dan 2, kamu buka gas dikit aja motor itu bisa langsung loncat. Jadi buat kamu yang baru belajar motor kopling, mending jangan pakai motor ini ya. Jangan langsung, ya harus biasain dulu sih. Jangan langsung pakai karena potensi jatuh atau mental itu sangat besar. Bahkan saya pun beberapa kali nyaris jatuh ya kalau ditanjakan itu pas nggak fokus. Jadi ya, kita lanjut ke fakta soal remnya. Motor ini sudah pakai cakram depan belakang yang cukup pakem, tapi tetap butuh perhatian karena kampas rem belakangnya cepat aus kalau sering dipakai ngerem mendadak. Dan kampas belakangnya juga modelnya kecil, jadi pastikan dicap tiap 2 sampai 3 bulan ya sekali biar gak sampai habis total. Soal lampu utama, oke, saya nggak ada keluhan. Untuk yang saya dapat ini sudah LED ya. Mungkin teman-teman masih dapat yang halogen. Lalu kalau kamu buka jok itu nggak ada tempat penyimpanan karena tempat penyimpanannya itu di depannya. Dan tempat penyimpanan itu nggak luas ya. Mungkin bisa muat satu jas hujan sekali pakai ataupun buat nyimpen HP ataupun kunci-kunci yang kecil. Terus soal pajak, banyak yang bilang pajaknya mahal ya. Padahal kenyataannya hanya sekitar 250 ribuan per tahun tergantung wilayah dan kondisi pajak progresifnya. Dan terakhir fakta yang harus kamu ketahui sebelum beli adalah harga spare part elektronik yang seperti ECU, injektor, atau sensor TPS-nya itu lebih mahal atau lebih tinggi lah ya. Intinya, tapi itu ori ya. Beda sama motor bebek biasa. Tapi bukan berarti nggak tersedia. Kalau kamu beli original dan tahu tempat belinya, semuanya masih bisa dicari online atau di toko resmi. Jadi kesimpulannya setelah 3 bulan pakai FU, FI, injeksi 2019, saya bisa bilang motor ini cocok untuk kamu yang pengen sensasi kencang, suara di OHC, dan desainnya agresif ya, dengan harga bekas yang makin hari makin turun. Tapi juga harus siap dengan perawatan rutin. Ya sedikit PR di bagian kenyamanan lah, dan harus paham karakter mesinnya. Dan kalau kamu coba ikut-ikutan, motor ini tuh bisa jadi beban saja. Tapi kalau kamu telaten dan tahu cara ngerawatnya, mungkin ini bisa jadi motor favorit kamu untuk harian maupun jarak jauh.